Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang floating kapsul teofilin yang beranggotakan saya sendiri, Nurdwi Kamal Septivira, dan teman saya Rahmatia Nur Oktavianti. Kapsul adalah sediaan berupa serbuk yang dimasukkan dalam cangkang kapsul atau sediaan cair atau setengah padat yang dibungkus dengan kapsul dasar. Nama resmi dari kapsul adalah kapsul operculate. Dalam ilmu farmasi, sediaan kapsul dapat diartikan sebagai campuran homogen dua atau lebih bahan obat yang telah dihaluskan. Sediaan kapsul adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan yang ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar. Ada dua jenis kapsul, yang pertama kapsul keras dan kapsul lunak. Apa sih perbedaan dari kedua kapsul tersebut? Perbedaannya hanya isi dan cangkang kapsulnya saja. Kapsul keras dibuat dari gelatin yang keras dan isinya bahan-bahan padatan. Sedangkan kapsul lunak dibuat dari bahan gelatin atau selulosa lunak dengan isi berupa zat cair berminyak. Floating kapsul adalah sediaan kapsul mengapung atau floating drug delivery system atau FDDS, yaitu suatu sistem yang mampu memperpanjang waktu tinggal sediaan di lambung. Sistem penghantaran obat ini memiliki kerapatan massa yang kurang dari cairan lambung tanpa mempengaruhi pengosongan lambung. Isi dari pembahasan floating kapsul ini yaitu yang pertama ada efikasi dan dosis lazim, kedua sifat fisika dan kimia bahan obat, kemudian ada formulasi, lalu ada perhitungan bahan, yang kelima ada cara pembuatan, yang keenam evaluasi sediaan, dan yang terakhir kemasan, dus, dan etiket. Efikasi dan dosis lazim. Di sini teofilin sebagai zat aktif. Teofilin adalah obat untuk meredakan gejala akibat penyempitan saluran nafas atau bronkospasme seperti mengi atau sesak nafas. Penyakit yang bisa menyebabkan timbulnya gejala tersebut adalah asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Teofilin ini bekerja dengan cara mengendurkan otot di saluran pernafasan sehingga udara dapat mengalir dengan lebih lancar dan proses bernafas juga bisa lebih mudah. Obat sesak nafas ini juga bisa mengurangi respon saluran nafas terhadap alergen. Rancangan formulasinya yaitu yang pertama ada teofilin yang sebagai zat aktif berfungsi sebagai bronkodilator. Dosis lazimnya 200-500 mg. Yang kedua ada hidroksi propil metil selulose yaitu sebagai pengikat dan memiliki konsentrasi 2-6%. Yang ketiga ada gelatin. Fungsinya sama sebagai pengikat, yaitu memiliki konsentrasi 20%. Yang keempat ada magnesium stearat yang memiliki fungsi pelicin atau lubrikan. Lalu konsentrasinya 0,25-5%. Yang kelima ada talc atau talkum berfungsi sebagai pelincir atau glidan, memiliki konsentrasi 1-10%. Yang terakhir ada amilomidis, memiliki fungsi pengisi dan penghancur atau diluen, dan memiliki konsentrasi 3-5%. Yang kedua yaitu sifat fisika dan kimia bahan obat. Yang pertama yaitu teofilin. Teofilin memiliki rumus kimia C7H8N4O2. Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101% C7H8N4O2. Dihitung terdapat zat yang dikeringkan berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit, dan stabil di udara. Teofilin ini larut dalam 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol 95% P, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida, dan dalam amonia encer P. Teofilin memiliki suhu lebur lebih kurang 272 derajat dan memiliki susut pengeringan tidak lebih dari 0,5%. Teofilin pada formula ini berfungsi sebagai zat aktif, di mana khasiatnya yaitu sebagai spasmolitikum bronkial. Yang kedua yaitu ada
hidroksipropilmetilselulose. HPMC merupakan matriks hidrofil yang dapat mengendalikan pelepasan obat dari tablet dengan metode difusi dan erosi ke dalam suatu medium pelarut. HPMC juga merupakan polimer semisintetik derivat selulosa yang dapat digunakan sebagai matriks sediaan lepas lambat. HPMC mampu membentuk lapisan hidrogel kental atau viskositas yang tinggi pada sekeliling sediaan setelah kontak dengan cairan pencernaan. Akibatnya, zat aktif menjadi terhambat dan durasi obat menjadi diperpanjang. HPMC ini berbentuk serbuk granul berwarna putih atau mengandung serat yang berwarna krem atau putih, tidak berasa dan tidak berbau. HPMC ini larut dalam air dingin yang membentuk larutan koloid kental, praktis tidak larut dalam kloroform, etanol 95% dan eter, tetapi larut dalam campuran etanol dan diklorometan, dan campuran metanol dengan diklorometan. HPMC ini memiliki konsentrasi sebesar 2-6% dan memiliki stabilitas serbuk. HPMC merupakan material yang stabil, meskipun bersifat higroskopis setelah pengeringan. Inkompatibilitas HPMC yaitu tidak inkompatibel dengan beberapa agen pengoksidasi serta tidak dapat membentuk kompleks dengan garam metalik dan ion organik. HPMC pada formula ini berfungsi sebagai pengikat atau binder. Bahan yang ketiga yaitu ada gelatin. Gelatin yaitu protein yang diperoleh dari bahan kolagen, pemerian lembaran, kepingan, serbuk, dan butiran tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau, dan rasa lemah. Gelatin, jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5-10 kali bobotnya, larut dalam air panas, dan jika didinginkan, terbentuk gundir. Praktis tidak larut dalam etanol 95% P, dalam kloroform P, dan dalam eter P. Larut dalam campuran gliserol P dan air. Jika dipanaskan, lebih mudah larut, dan larut dalam asetat. Gelatin ini memiliki konsentrasi sebesar 20%. Gelatin ini berfungsi sebagai pengikat atau binder. Yang keempat ada magnesium stearat. Magnesium stearat adalah serbuk halus berwarna putih, bau samar, dan rasa khas. Magnesium stearat memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam etanol 95%, eter dan air sedikit larut dalam benzen hangat, dan etanol hangat 95%, konsentrasinya 0,25-5%. Nah, magnesium stearat ini kegunaannya sebagai lubrikan. Stabilitas magnesium stearat stabil dan dapat disimpan dalam wadah tertutup rapat dan kering. Inkompatibilitas, inkompatibel dengan asam kuat, basa, garam besi. Hindari pencampuran dengan bahan yang teroksidasi kuat. Magnesium stearat tidak dapat digunakan dalam produk yang mengandung aspirin, beberapa vitamin, dan garam besi. Yang kelima, talkum. Talkum adalah serbuk hablur sangat halus, putih atau putih kelabu, berkilat, mudah melekat pada kulit, dan bebas dari butiran. Talkum praktis tidak larut dalam pelarut asam, basa, organik, dan air. Konsentrasinya 1-10%, stabilitas dengan pemanasan pada 160 derajat Celcius selama tidak kurang dari 1 jam. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik, khasiatnya sebagai zat tambahan dan anti-aderen. Yang terakhir ada amilomydes. Nama lain dari amilomydes ini pati jagung, maizena, atau cornstarch. Amilomydes serbuk halus, berwarna putih, tidak berbau, dan rasa lemah. Tanaman asalnya dari zeamys, konsentrasinya 3-5%. Amilomydes ini memiliki khasiat sebagai amilosa dan amilopektin. Penggunaan dari amilomydes ini zat tambahan untuk sediaan obat. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik.
Yang ketiga, formula sediaan. Formula kapsul teofilin terdiri dari teofilin sebanyak 130 mg, HPMC 5%, gelatin 10%, magnesium stearat 1%, talkum 1%, amilum medis, quatum statis. Dibuat kapsul sebanyak 17.000. Yang keempat yaitu ada perhitungan bahan. Di sini kami menggunakan bobot satu kapsulnya yaitu seberat 250 mg. Maka untuk 17.000 kapsul yaitu 17.000 dikali 250 mg didapatkan 4.250 gram. Untuk bahan yang pertama yaitu ada teofilin sebanyak 130 mg. Maka 130 mg dikali 17.000 hasilnya 2.210 gram. Karena di sini karena pada formula kami ditambahkan 10% setiap bahannya, maka 2.210 gram ditambah 10% hasilnya 2.431 gram. Untuk bahan yang kedua yaitu ada hidropropil metilselulose atau HPMC, yaitu sebanyak 5%. Maka 5% dikali 4.250 gram, hasilnya 212,5 gram. Ditambahkan dengan 10% hasilnya 233,75 gram. Untuk bahan yang ketiga yaitu ada gelatin. Gelatin di sini yaitu diperlukan 10%, maka 10% dikali dengan 4.250 gram, hasilnya yaitu 425 gram. Ditambahkan dengan 10%, maka hasilnya 467,5 gram. Untuk bahan yang keempat yaitu ada magnesium stearat. Di sini magnesium stearat dibutuhkan 1%, maka 1% dikali dengan 4.250 gram, hasilnya 42,5 gram. Ditambahkan dengan 10%, maka hasilnya yaitu 46,75 gram. Untuk bahan yang kelima yaitu 1%, maka 1% dikali dengan 4.250 gram, hasilnya 42,5 gram, ditambahkan dengan 10%, maka hasilnya 46,75 gram. Dan bahan yang terakhir yaitu amilumidis secukupnya. Dari bobot 17.000 kapsul tadi, 4.250 gram dikurang dengan bobot bahan di atas, maka didapatkan 4.250 gram dikurang dengan 3.225,75, hasilnya yaitu 1.024,25 gram. Dan kemudian ada perhitungan cangkang kapsul. Perhitungan cangkang kapsul ini memiliki dua metode. Yang pertama yaitu ada penara inert dan metode rule of seven. Di sini kami menggunakan metode rule of seven, di mana metode rule of seven ini banyak digunakan untuk produksi kapsul dengan ukuran 0 sampai 5. Bobot bahan dari kapsul kita yaitu 250 mg. Maka 250 mg ini dijadikan menjadi satuan grain. Maka 250 mg dibagi 65 mg hasilnya 3,846 mg. Maka dibulatkan menjadi 4 mg. Karena kita menggunakan metode rule of seven, maka 7 dikurang dengan hasil pembulatan bobot kapsul di atas. Maka 7 dikurang 4 hasilnya 3. Maka dipilihlah kapsul dengan nomor 3 untuk mengisi bahan obat teofilin. Yang kelima ada cara pembuatan. Cara pembuatannya yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian timbang semua bahan sesuai hasil perhitungan. Lalu masukkan teofilin ke dalam mortir, gerus sampai halus. Yang ketiga masukkan HPMC, gelatin, talk, dan amilumidis ke dalam mortir, lalu gerus sampai homogen. Lalu ayak semua bahan dengan mes 40, kecuali magnesium stearat, yaitu diayak di akhir.
Lalu campur semua bahan dan aduk sampai homogen. Setelah semua bahan homogen, timbang kembali bahan yang sudah tercampur dan catat bobotnya. Lalu lakukan uji alir dan kompresibilitas. Setelah semua uji untuk serbuk kapsul sudah memenuhi persyaratan, lakukan pengisian kapsul. Kemudian kapsul yang dihasilkan dievaluasi sesuai persyaratan farmakope. Yang keenam yaitu ada evaluasi kapsul. Yang pertama yaitu ada uji keseragaman bobot. Caranya yaitu timbang 20 kapsul, timbang lagi satu persatu, keluarkan isi kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, hitung bobot isi kapsul, dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap kapsul tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang penyimpangannya lebih besar dari harga yang ditetapkan oleh kolom A dan tidak satu kapsul pun yang penyimpangannya melebihi dari yang ditetapkan oleh kolom B. Yang kedua yaitu ada uji keseragaman ukuran. Menurut persyaratan uji keseragaman ukuran kapsul, yaitu kapsul dikatakan memiliki keseragaman ukuran yang tidak baik, yang baik apabila memiliki diameter lebih dari 3 kali atau tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Yang ketiga yaitu ada uji waktu hancur. Uji waktu hancur ini digunakan alat yang dikenal dengan nama disintegration tester, yaitu caranya dengan memasukkan satu kapsul pada masing-masing tabung di keranjang, lalu masukkan satu cakram pada tiap tabung dan jalankan alat. Gunakan air bersuhu 30 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius sebagai media, kecuali dinyatakan lain menggunakan cairan lain dalam masing-masing monografi. Lalu naik turunkan keranjang di dalam media cair lebih kurang 29-32 kali per menit. Amati kapsul dalam batas waktu yang dinyatakan dalam masing-masing monografi. Semua kapsul harus hancur, kecuali pada bagian dari cangkang kapsul bila satu kapsul atau 2 kapsul tidak hancur sempurna. Ulangi pengujian dengan 12 kapsul lainnya. Tidak kurang dari 18 kapsul yang diuji harus hancur sempurna, kecuali dinyatakan lain, waktu hancur kapsul adalah tidak lebih dari 15 menit. Yang keempat yaitu ada uji disolusi. Disolusi ini didefinisikan sebagai jumlah obat yang terlarut per satuan waktu di bawah kondisi temperatur dan komposisi medium yang telah distandarisasi. Menurut Farmakope Indonesia edisi 5, metode disolusi terdapat 2 macam metode, yaitu metode basket dan metode dayung. Syarat dalam penentuan uji disolusi ini adalah nilai zat aktif yang terlarut tidak kurang dari 80%. Yang terakhir, kami membuat kemasan dus, etiket, dan brosur untuk sediaan ini. Lalu ini ada etiketnya. 2 kali sehari 1 kapsul digunakan sesudah makan. Lalu ini ada brosurnya. Dan ini kemasan untuk sediaan kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.